Spoiler TDG, Tales of Demons and Gods, Chapter 382. Pada saat ini, kelompok Jalan Surgawi atau Heavenly Path dan Liga Setan atau Demon League hampir musnah. Namun gerombolan orang tiba-tiba muncul di langit dan menuju ke arah danau seperti awan gelap. Bala bantuan dari Jalur Surgawi dan Liga Setan telah tiba. 8 hingga 9.000 bala bantuan berdatangan ke Danau Dewa Petir. Bos Xingyun kembali. Bos Xingyun, Bos Gubei, kami datang untuk membantu. Teriakan mengerikan memenuhi udara. Hampir semua pasukan Heavenly Path atau kelompok Jalur Surgawi yang diketuai Li Xingyun dan Demon League atau fraksi Liga Iblis telah dikirim. Dalam hal kualitas mereka lebih rendah daripada Gu Heng, namun dalam hal jumlah mereka tidak kalah. Muka Gu Heng berubah gelap saat melihat itu. Sejak kapan Jalur Surgawi dan Liga Iblis memiliki begitu banyak orang? Bahkan dia tidak menyadarinya sampai sekarang. Liga Iblis baru didirikan beberapa waktu yang lalu. Saat itu Gu Heng tidak menaruh perhatian pada mereka. Namun Liga Iblis kini telah tumbuh menjadi ancaman besar baginya. Jika fraksi Jalan Surgawi bergabung dengan Liga Iblis, maka mereka menjadi kekuatan yang lebih seimbang, yang bisa seimbang dan bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar di luar sana. Melihat itu, Gu Heng merasa ingin muntah darah karena marah. Jika dia tahu ini akan terjadi dari sebelumnya, maka dia akan meracuni Gubei juga dan mengubahnya menjadi lumpuh seperti saudari perempuannya. Ada lebih dari 200 ahli alam surgawi Aksis, musuh yang mengelilingi Li Xingyun. Namun ratusan ahli alam Aksis sekutu tiba-tiba bergegas keluar entah dari mana dan menyerang pasukan Gu Heng. Dari mana asal para ahli alam Aksis surgawi itu? Sejak kapan kelompok Jalan Surgawi dan Liga Iblis memiliki begitu banyak ahli alam surgawi Aksis? Bagaimanapun, Gu Heng hanya berhasil meminjam 200 untuk dirinya sendiri dengan usaha yang keras. Siapa yang akan membayangkan bahwa Jalan Surgawi dan Liga Iblis akan memiliki begitu banyak bala bantuan misterius yang muncul? Apa yang Gu Heng tidak tahu adalah bahwa selain anggota Jalan Surgawi dan Liga Iblis, Long Yuyin juga telah mengirim 100 ahli alam Aksis surgawi sebagai bala bantuan. Long Yuyin belum secara resmi mengumumkan bahwa Liga Catatan Mendalamnya bersekutu dengan Jalan Surgawi dan Liga Setan. Namun, Liga Catatan Besar selalu mendukung mereka. Misalnya dengan mengirim lebih dari 100 ahli alam Aksis surgawi. 100 alam Aksis surgawi ini telah menutupi penampilan luar mereka, sehingga pasukan Gu Heng tidak akan bisa mengenali mereka. Apalagi mengatakan bahwa mereka berasal dari Liga Catatan Mendalam milik Long Yuyin. Karena Gu Heng memiliki beberapa bala bantuan, maka kelompok Jalan Surgawi dan Liga Setan juga memiliki bala bantuan mereka sendiri. Ketika kedua pasukan saling bertarung, 5 atau 6.000 orang lainnya terbang entah dari mana dan bergabung dalam pertempuran. Mereka jelas ada di sana untuk membantu Gu Heng. Mereka adalah anak buah Li Yufeng. Li Xingyun mengerutkan alisnya. Dia tidak pernah mengharapkan Li Yufeng untuk mengambil tindakan juga. Namun karena Li Xingyun dan Li Yufeng selalu dalam perselisihan, tidak mengherankan bahwa Li Yufeng akan bergabung dalam pertempuran melawan mereka. Meskipun Liga Niat Angin milik Li Yufeng jauh lebih rendah daripada Liga Jalan Surgawinya, mereka masih merupakan kekuatan yang cukup besar dengan jumlah yang besar. Li Yufeng sendiri tidak hadir. Itulah gayanya. Dia kikir tentang kultivasinya sendiri. Tetapi karena dia tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran, ada juga beberapa ahli yang mau mengikutinya. Liga Jalan Surgawi dan Liga Iblis sekarang lebih menguntungkan.
Tekanannya bahkan lebih kuat. Namun Lee Sing-yun, Gu Bei, dan rekannya punya tujuan yang sangat sederhana. Mereka harus menjaga anak buah Gu Heng agar tidak mendekati Nelly dan mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Nelly selesai memperbaiki susunan pola prasasti. Cahaya yang menyilaukan berputar di sekitar susunan pola prasasti itu, ditarik oleh kekuatan susunan. Akar dewa secara bertahap muncul ke permukaan. Saat melihat ini, Gu Heng dengan cemas berteriak, "Hentikan dia!" Dia tidak tahu apa yang dilakukan Nelly, tetapi dia tahu bahwa jika itu selesai, maka dia akan berada dalam masalah. Api naga menghujani Nelly. Api naga akan mendarat di Nelly, tetapi selusin ahli surgawi alam Aksis sekutu bergabung dengan roh iblis garis naga mereka dan berdiri menghalangi serangan mereka. Boom, boom, boom. Dinding api naga meledak. Api mengamuk menari ke segala arah. Meskipun api sedikit melukai para ahli surgawi dan alam Aksis, itu tidak cukup untuk membunuh mereka. 3 jilatan api naga melewati celah di antara pertahanan para ahli surgawi alam Aksis di sudut kecil itu dan menembak ke arah susunan pola prasasti. Ekspresi menyeramkan di wajah Gu Heng. Jika dia tidak bisa memotong Nelly menjadi 10.000 potong, maka dia tidak akan pernah bisa meredakan kebencian di hatinya. Tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak akan membiarkan danau petir dihancurkan begitu saja. 3 lidah api naga terbang menuju susunan prasasti. Nelly berdiri di hadapan api naga itu, tetapi tidak bergerak 1 inci pun. Ekspresinya tenang. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan menyambar akar dewa. Boom, boom, boom. 3 lidah api naga meledak di sekitarnya. 1 nyala api mengamuk bahkan mengenainya. Sebuah penghalang dengan cepat muncul dari artefak kelas 6 dan memblokir api tersebut. Bahkan percikannya tidak sedikit pun berhasil menyentuh kulit Nelly. Nelly mendapatkan akar dewa. Sudut mulut Nelly naik menjadi senyuman ketika ia melemparkan akar dewa ke lukisan sungai dan pegunungan. Karena dia sudah memiliki akar dewa, tidak ada lagi kebutuhan untuk melakukan pertempuran. Nelly mentransmisikan suaranya pada Lee Sing-yun dan Gu Bei. "Saudara Sing-yun, Gu Bei, saatnya kita mundur." Ketika Lee Sing-yun, Gu Bei, dan yang lainnya mendengar kata-kata Nelly, mereka tersenyum. Nelly telah mencapai tujuannya. Jadi mengapa mereka harus terus bertarung? Mereka seharusnya membiarkan Gu Heng pergi dan menangis di sudut sendirian. Bagaimanapun, mereka tidak akan tinggal dan bermain-main dengannya lebih lama dari yang seharusnya. "Semuanya mundur!" Gu Bei berteriak keras. "Ikuti aku dan kita akan kabur," kata Lee Sing-yun. Para ahli Liga Jalan Surgawi dan Liga Iblis semuanya bergegas kabur dari pertempuran. Tanpa akar dewa, danau dewa petir mulai runtuh dengan cepat. Melihat hal ini, Gu Heng kebingungan. Gu Heng tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia hampir menangis karena rasa sakit dan emosi. Danau dewa petir ini adalah yang terakhir tersisa. Jadi bagaimana dia akan berhasil melenyapkan Nelly dan seluruh kelompoknya tanpa danau tersebut? Ketiga danau dewanya telah pergi, tidak ada satu pun yang tersisa. Sialan Nelly, sialan Nelly. Jika dia menginginkan danau dewa yang baru, maka dia harus memulai perang dengan fraksi lain. Selain itu, dia tidak akan dapat menemukan sesuatu yang lebih baik daripada danau dewa Heiyun, Guyu, dan danau dewa petir. "Aku akan membantai kalian semua." Gu Heng meraung marah dan memimpin pasukan untuk menyerang di semua sisi. Nelly, Xiaoyu, Lu Piao, dan orang-orang mereka mengikuti Lee Sing-yun dan Gu Bei. Pertempuran itu terlalu intens. Dalam beberapa saat, semua orang terpisah satu sama lain dan bentrokan itu. Gu Heng menunjuk ke arah Nelly.
dan berteriak, "Bunuh anak itu dan bawakan aku cincin interparsialnya." Nelly pasti sudah mengambil sesuatu dari danau Dewa Petir dan meletakkannya di cincin interparsialnya. Apapun itu, Gu Heng harus memulihkannya. Sekelompok orang mengelilingi Nelly. Ketika Lee Sing Yun dan Gu Bei melihat ini, mereka segera memimpin beberapa orang untuk menyelamatkannya. "Jangan khawatir tentang aku, mundurlah saja," kata Nelly. Lagi pula akar dewa tidak ada di cincin interparsialnya. Akar itu ada dalam lukisan sungai-sungai dan gunung. Paling-paling Nelly akan mati di sini, tetapi bahkan jika itu terjadi, Gu Heng tidak akan dapat mengambil kembali akar dewanya. Paling-paling Nelly hanya harus tinggal di Institut Sky Soul untuk jangka waktu tertentu. Sekelompok ahli surgawi Aksis mengelilingi Nelly. Boom, boom, boom. Ledakan energi mendarat di pelindung Nelly dan meninggalkan retakan di atasnya. Setelah penghalang armor kelas 6 hancur, Nelly pasti akan mati. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk berhadapan dengan ahli alam Aksis surgawi. Aku harus memasukkan armor kelas 6 dalam lukisan sungai-sungai dan gunung sebelum dihancurkan. Nelly berpikir dalam hati. Dia pasti tidak bisa membiarkan armor artefak kelas 6 tersebut jatuh ke tangan Gu Heng dan menguntungkannya. Sekelompok ahli alam surgawi Aksis menerkam Nelly. Ketika Nelly hendak menyimpan artefak kelas 6-nya, Xiao Yu meraih lengannya. "Ikuti aku," kata Xiao Yu dengan cemas. Ketika dia mengaktifkan susunan pola prasasti pada cincin di jari telunjuknya, selimut cahaya misterius dan dengan cepat menyelimuti Nelly dan Xiao Yu. Riak ruang waktu dengan cepat menyebar di sekitar mereka. Nelly merasa khawatir. Dia tidak pernah berpikir bahwa cincin yang terlihat biasa milik Xiao Yu akan benar-benar menjadi artefak ruang waktu. Gu Heng dikejutkan oleh pemandangan dan perasaan riak ruang waktu yang aneh itu. Dia segera berteriak, "Cepat, hentikan mereka!" Gelombang api naga diarahkan ke arah Nelly dan Xiao Yu. Salah satu lidah api menghantam Xiao Yu yang mengerang. Namun cincin berhasil diaktifkan sepenuhnya. Dengan kilatan cahaya, mereka berdua menghilang. Nelly dan Xiao Yu benar-benar melarikan diri. Saat melihat ini, mata Gu Heng dipenuhi dengan kekejaman yang tak tertandingi dan paru-parunya hampir meledak. Ketiga danau dewanya telah hancur, tetapi dia tidak dapat menangkap pelakunya dan membiarkan mereka melarikan diri. Bersambung. Terima kasih sudah menonton. Kisah ini akan dilanjutkan di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi.